Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman akan menjelaskan jenis dan ragam tik. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu membuat video pembelajaran ini, yaitu Ibu Samiri, Ibu Rosneli, dan Khadijah. Baiklah, yang pertama, apa itu tik? Apa saja tik itu? Tik itu ada internet, ada PC, ada intranet, radio, television, LCD protektor. Nah, ini saya mempunyai beberapa gambar tik. Ada berupa printer, ada berupa komputer terdiri, ada PC, ada mouse, ada keyboard, terus ada scanner dan lain lagi. Selanjutnya yaitu tentang sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama sering disebut juga Computer Based Information System atau CBIS. Yang kedua, sistem informasi yang menggunakan komputer dan teknologi komunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Selanjutnya, infrastruktur ada dua, itu ada infrastruktur informasi, ada arsitektur informasi. Infrastruktur informasi yang pertama itu perangkat keras atau disebut dengan hardware. Perangkat lunak disebut dengan software. Yang ketiga yaitu jaringan dan komunikasi. Yang keempat yaitu basis data atau disebut dengan database. Yang kelima information management atau manajemen personal. Selanjutnya itu tentang arsitektur informasi. Nah, ada perencanaan terhadap kebutuhan informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemampuan sistem informasi, tujuan teknologi informasi, dan prinsip teknologi informasi. Kemampuan sistem informasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, proses transaksi cepat dan akurat. Yang kedua, kapasitas penyimpanan besar dan aksesnya cepat. Yang ketiga, komunikasinya cepat, dan lain-lain. Tujuan teknologi informasi yaitu memecahkan masalah, membuka kreativitas, efektivitas, dan efisien. Prinsip teknologi informasi yaitu high teach, high touch. Sekarang yang selanjutnya itu fungsi teknologi informasi. Apa saja fungsinya? Yaitu fungsinya pertama menangkap atau capture, yang kedua mengolah atau processing, yang ketiga yaitu menghasilkan atau generation, yang keempat menyimpan atau storage, yang kelima mencari kembali atau retrieval, yang terakhir itu melakukan transmisi atau transmission. Keuntungan teknologi informasi apa saja? Speed, konsistensi, precision atau ketelitian, reliability atau dapat dipercaya. Selanjutnya, perangkat keras komputer atau disebut hardware. Nah, komponen hardware apa saja? Yaitu Central Processing Unit atau disebut dengan CPU, media penyimpanan atau disebut dengan memori, input device atau peralatan input, output device atau peralatan output, dan yang kelima itu communication device atau peralatan komunikasi. Selanjutnya di sini Central Processing Unit CPU. Komponen CPU ada di dalamnya terdiri dari ada control unit dan arithmetic logic unit atau ALU. Mesin cycle atau siklus mesin, ada fetch, mengambilkan, decoder, membaca sandi, execute, melaksanakan, store, menyimpan, communication device, peralatan komunikasi. Faktor menentu kemampuan prosesor itu ada sistem clock sama bus width atau bus luas. Selanjutnya jenis proses. Jenis proses ada serial processing, ada parallel processing. Parallel processing yaitu SIMD, single instruction multiple data. Ada MIMD atau multiple instruction multiple data. Pipeline processing. Tahap proses ada pengambilan instruksi, ada penerjemahan instruksi, ada eksekusi instruksi, ada juga penulisan hasil instruksi. Selanjutnya
media penyimpanan atau disebut dengan storage atau primary storage atau disebutnya RAM, random access memory. Nah, ini gambar dari RAM yang berada di CPU, biasa ditaruh di dalam CPU. Nah, ini juga sama RAM. Ada PROM, ada EPROM, ada EEPROM. Nah, karakteristik media penyimpanan: kecepatan, volatility atau keadaan mudah hilang atau menguap, metode aksesnya ada serial access, ada random access, ada parallel access, mutability atau mutabilitas, dan capacity. Lanjut, perbandingan primary storage dan secondary storage. Kalau temporary vs permanen, sementara vs permanen. Dan yang kedua, hanya dapat menyimpan data jika komputer nyala, atau vs dapat menyimpan data jika komputer mati. Nah, ini ada berupa peralatan input atau input device, ada berupa keyboard yang biasa kita gunakan di dalam komputer untuk mengetik. Nah, di sini ada pointing device. Nah, pointing device ada mouse yang berada di komputer biasa, ada trackball, ada joystick. Lanjut, nah, terminal, ada dumb terminal, ada ATM, ada point of sale terminal. Nah, yang selanjutnya optical reading device atau scanner. Nah, ini macam-macam scanner, ada barcode reader, ada handprint reader, ada image scanner. Lanjut, peralatan output atau output device. Di sini ada visual displays atau monitor, printer atau impact printer, ada non-impact printer. Lotus, ada computer output microfilm COM, ada audio response unit atau ARU. Ada peralatan komunikasi, communication device, yaitu berupa modem. Nah, modem ada eksternal vs internal modem, ada smart modem, ada fake modem juga. Dan yang terakhir itu perangkat lunak komputer atau disebut dengan software. Sistem perangkat lunak terdiri dari dua tuh. Ada sistem kontrol program, ada sistem support program. Sistem support program terdiri dari sistem utility program atau kegunaan sistem program, ada sistem performance monitor, ada sistem security monitor. Sedangkan jenis-jenis aplikasi perangkat lunak yaitu ada proprietary application software atau pemilik penggunaan bahan berisi catatan untuk keperluan menjalankan komputer, dan ada juga off the shelf application software. Ya, sekian dari saya, video pembelajaran dari saya tentang jenis dan ragam TIC. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.